Hari itu guru terlambat masuk kelas karena sedang ada rapat sekolah. Ana digoda oleh teman cowok di kelasnya. Gadis itu nampak kesal dan memperingati cowok-cowok yang sudah mengganggunya. Seorang remaja yang merasa paling tampan justru mencolek Ana dengan paksa. Salah satu murid cewek langsung menabok kepala cowok yang sok kecakepan itu. Beth nama gadis itu. Beth dengan marah meminta semua cowok yang jahil untuk berhenti. Karena jika tidak, Beth berkata akan memberi mereka pelajaran yang tak akan cowok-cowok itu lupakan. Semua bubar saat ibu guru masuk kelas dan bertanya ada apa. Si sok kecakepan langsung berdiri dan berkata mereka hanya bercanda dan tak ada apa-apa. Seolah dia mengerti ancaman Beth. Ana berterima kasih pada Beth yang sudah membelanya dan memberi pelajaran pada cowok yang jahil padanya. Ana juga menawarkan pertemanan pada Beth yang memang belum punya teman karena baru seminggu pindah ke sekolah itu. Di rumah, Ana menceritakan tentang Beth pada kedua orang tuanya. Dia juga meminta izin untuk mengajak Beth ke pesta ulang tahun ayahnya beberapa hari lagi. Nampak kedua orang tua Ana tak keberatan. Itu membuat putri semata wayang itu bahagia. Saat sudah di kamar, Carlos dan Elisa tengah berbincang. Saat yang sama, Carlos menerima gambar dari karyawannya. Sontak Carlos salah tingkah. Dia menutup laptopnya lalu mencoba meminta waktu pada istrinya. Mereka berdua lalu enak-enak dan mantap-mantap. Sementara di tempat lain, Beth tengah bermimpi buruk. Dia tidak bisa melupakan apa yang telah ayah kandungnya lakukan pada dirinya. Itu membuatnya depresi nyaris gila. Itu juga yang membuatnya selalu murung dan menghayal saat Ana mengajaknya ngobrol. Ana mengundang Beth untuk datang ke pesta ulang tahun ayahnya besok. Nampak Beth senang dengan undangan tersebut. Sementara di kantor, Carlos tengah berbahagia karena perusahaannya mendapatkan tender penting di negaranya. Dia memberikan bonus pada seluruh karyawannya. Saat ngobrol dengan asistennya, Mara datang dan meminta Carlos untuk bicara. Carlos langsung menyudahi pembicaraan lalu mengajak Mara untuk masuk ruangannya. Carlos juga menutup tirai kantornya. Itu membuat asistennya penasaran. Rupanya Carlos memperingati Mara untuk tidak lagi mengirim gambar yang aneh. Itu membuat Mara sedih dan langsung keluar dari ruangan Carlos. Hari itu Carlos harus lembur karena masih banyak laporan yang belum dia selesaikan. Tak lupa dia menelpon istrinya untuk pamit pulang terlambat. Namun sang istri yang merasa ada yang Carlos sembunyikan merasa gelisah dan tidak tenang. Dia memutuskan untuk ke kantor. Dia meminta Bibi untuk menjaga Ana selagi dia pergi. Carlos masih di kantor dan tidak ada yang salah dengannya. Namun saat dia hendak kembali ke ruangannya, dia mendengar ada suara aneh dari meja karyawannya. Segera dia mengeceknya. Dia dikagetkan dengan Mara yang sedari tadi ngumpet di bawah meja. Mara menggoda Carlos yang memang menarik itu. Mara ingin meninggalkan suaminya demi hidup bersama Carlos. Namun Carlos mencintai keluarganya dan mengabaikan Mara. Saat dia hendak kembali ke ruangannya, Mara langsung mendekapnya dan membuat dirinya melayang. Sekejap Carlos langsung melumat Mara yang seksi. Mereka lalu berenak mantap di kantor, sementara Elisa sudah tiba di kantor suaminya. Dengan tergesa dia menuju ruangan Carlos. Saat berenak mantap, Carlos dan Mara mungkin tak melihat Elisa yang sudah ada di ruangan bawah. Elisa terus berjalan menuju ruangan Carlos. Di tengah jalan Carlos menghadangnya lalu mereka saling berpelukan. Tanpa rasa bersalah pada istrinya, Carlos mengajak untuk segera pulang karena pekerjaannya sudah selesai. Mereka berdua lalu pulang bersama, tanpa Elisa tahu. Di sana ada Mara yang tengah ngumpet. Hari ulang tahun Carlos tiba. Banyak tamu yang hadir, termasuk asisten dan Mara. Di sana Mbak asisten memperingati Mara untuk tidak menggoda Carlos yang bahagia dengan rumah tangganya. Itu membuat Mara ngambek dan pergi. Mbak asisten menemui Elisa dan Ana. Di sana dia memuji kedua wanita itu, membuat ibu dan anak itu merasa bangga. Sementara Carlos sibuk menyapa satu persatu tamu yang hadir. Saat Carlos tengah sendiri, Mara datang menghampiri. Mara hendak mengecup Carlos. Itu membuat pria itu marah lalu pergi meninggalkan Mara yang mungkin saja sudah melayang. Carlos duduk di samping Elisa, sementara Ana datang menggandeng Beth. Di sana Ana memperkenalkan Beth pada kedua orang tuanya. Beth yang duduk di sebelah Carlos bertingkah aneh. Dia memandangi Carlos dengan liar. Setelah itu dia memegang paha Carlos yang membuat pria itu salah tingkah. Lalu berdiri menyapa tamu yang baru saja datang. Carlos memperkenalkan istri tamunya pada Elisa.
sembari dia mengajak rekannya untuk mengambil minum. Saat itu dia menoleh ke arah Beth yang terus saja memandangi dirinya dengan tatapan menggoda. Hari yang lain, Beth menghubungi Carlos melalui FB. Carlos tentu saja bingung dengan niat Beth yang notabene adalah teman anaknya. Dalam bingungnya itu, Mbak Asisten datang membuyarkan lamunan Carlos. Mbak Asisten rupanya ingin menjaga bosnya dari Mara yang terus menggoda. Setelah urusan Mbak Asisten selesai, Carlos melanjutkan membaca pesan-pesan dari Beth yang sedari tadi belum dia respon. Sementara di sekolah, Anna bertanya pada Beth yang sibuk sendiri dengan ponselnya. Beth hanya berkata dia menjalin hubungan dengan pria yang mungkin saja Anna kenal. Itu membuat Anna penasaran dan mencoba meraih ponsel Beth. Namun Beth marah dengan sikap Anna. Dia langsung pergi meninggalkan Anna yang penasaran. Beth terus menghubungi Carlos, membuat pria itu meresponnya karena terpaksa. Dia juga berkata Beth sudah dianggap anak olehnya karena Beth adalah kawan Anna. Namun Beth ingin hubungan lebih. Dia mengirimkan Carlos gambar tanpa sehelai benang. Itu membuat Carlos bingung. Di saat yang sama Elisa menelpon bertanya suaminya kapan pulang. Yang dijawab Carlos akan segera pulang. Carlos benar-benar terlihat bingung. Kebingungannya itu pun sampai di rumah. Merasa bersalah pada Elisa, dia lalu memberikan istrinya sentuhan lembut yang tentu saja membuat Elisa melayang karenanya. Keesokan harinya di kantor, lagi-lagi perusahaan Carlos berhasil memenangkan proyek. Itu membuat dirinya dan seluruh karyawan senang. Di saat yang sama, Mbak Asisten menegur Mara yang terus melihat tanpa kedipan pada Carlos. Mara yang kaget langsung menerima panggilan dari ponselnya. Saat di ruangannya, Carlos mendapat pesan dari Mara kalau Mara akan mengundurkan diri karena akan fokus pada rumah tangganya yang hampir saja hancur. Di saat berikutnya, Beth menghubungi Carlos dan mengajak berenak mantap virtual. Carlos nampak setuju dan mereka lalu melakukannya. Namun itu terhambat saat salah satu karyawan masuk ke ruangan Carlos. Sempat Beth merasa bete dengan putusnya sambungan telepon dari Carlos. Namun beberapa saat kemudian, mereka berdua melakukannya. Carlos asik berusaha mengeluarkan. Di luar ruangan, Mbak Asisten khawatir apa yang dilakukan bosnya di ruangan yang tertutup tanpa celah. Salah satu karyawan lain berkata, mungkin Pak Bos ketiduran karena capek. Namun mereka salah, bos mereka sedang berada di puncak-puncak untuk keluar. Dan akhirnya keluar juga. Beth sukses membuat Carlos melap dengan tisu. Di sekolah, Beth pamit pada guru karena sakit perut. Namun itu hanya modus. Rupanya dia dan Carlos tengah saling teleponan sambil membuat melayang. Setelah sama-sama puas, Beth pamit untuk kembali ke kelas. Rupanya di luar toilet, Anna yang polos membawa air minum dan obat agar Beth tidak sakit perut lagi. Beth yang jago akting dengan senang hati memeluk Anna yang begitu baik padanya. Sementara Carlos juga keluar toilet restoran. Hari itu dia mengabaikan Elisa yang menunggunya makan siang bersama. Saat hendak makan, Carlos menerima pesan dari Beth. Itu membuatnya keringat dingin di hadapan istrinya. Beth belum bisa melupakan kejadian buruk dalam dirinya. Itu yang membuatnya selalu mimpi buruk. Saat dia terbangun, sahabatnya Martha datang. Martha sengaja berkunjung untuk memastikan keadaan Beth dan mengingatkan Beth untuk terus minum obat jika merasa gelisah. Rupanya keduanya memiliki hubungan yang sangat dekat, bahkan bisa dikatakan sepasang kekasih. Mungkin bisa dibilang begitu, karena terlihat dari apa yang mereka lakukan. Hubungan Beth dan Carlos semakin memanas. Dimanapun dan kapanpun mereka saling melampiaskan rasa. Bahkan Beth tak malu melakukannya terus-menerus di toilet sekolah. Saat malam hari, Beth mengirim gambarnya bersama Anna. Dia ada di rumah Carlos. Itu membuat ayah Anna segera pulang dan memastikan Beth tidak akan berkata apa-apa pada Anna dan istrinya. Carlos sangat gelisah dengan kehadiran Beth di rumahnya. Saat dia masuk ke dalam rumah, Beth langsung menyapanya. Elisa juga mengajak suaminya untuk makan bersama. Saat tengah ngobrol, Beth menggoda Carlos dari bawah meja. Itu membuat Carlos tidak nyaman, apalagi saat Elisa tengah memeluknya. Carlos merasa canggung. Dia juga langsung meninggalkan meja makan saat Beth menyentuhnya. Elisa meminta anak-anak untuk makan banyak, sembari dia menyusul suaminya ke kamar. Carlos semakin gelisah. Malam itu dia tidak bisa tidur. Dia memutuskan untuk mengambil air untuk menenangkan diri. Namun dia melihat ada obat di meja. Rupanya itu obat Beth. Hari itu dia nginap bersama Anna. Carlos meminta untuk menyudahi hubungan mereka yang tidak nyata.
Beth tentu tidak mau. Dia malah mengancam Carlos akan memberikan video Carlos saat melayang karenanya pada Anna. Itu membuat Carlos emosi. Namun Beth tidak peduli dan kembali ke kamar Anna. Carlos sangat-sangat tertekan dengan ancaman Beth. Hari yang lain, Beth meminta Carlos untuk menemuinya di hotel. Kebetulan hari itu Mbak Asisten mengonfirmasi kalau Carlos ada meeting penting dengan klien di hotel yang sama dengan Beth. Sempat bingung, namun Carlos memutuskan untuk menemui Beth setelah meeting selesai. Ini pertama kali mereka bertemu berdua. Di sana Carlos menunjukkan pada Beth kelaki-lakiannya. Dia membuat Beth tak berdaya dan lelah. Setelah itu dia pergi begitu saja. Namun hari-hari yang lain mereka semakin sering bertemu dan melakukannya. Entah itu di mobil atau di hotel, tak mereka pedulikan. Namun Carlos mencari tahu obat apa yang diminum oleh Beth. Dia mendapat informasi kalau obat itu adalah antidepresi. Dia mulai mencuri tahu keseharian Beth karena merasa ada yang aneh dengan gadis itu. Namun hasrat untuk terus bersama Beth terus ada. Dia dan Beth terus saja bertemu dan melakukannya. Saat Carlos dan Elisa tengah selesai berdoa, Carlos mendapat pesan dari Beth yang memintanya bertemu. Beth membawa teman yang akan dikenalkan pada Carlos. Pria itu segera pamit pada istrinya. Dia mengira teman yang dimaksud Beth adalah Anna putrinya. Dalam perjalanan Carlos terus meminta Beth untuk tidak memberitahu Anna tentang hubungan mereka. Saat sampai di kamar, Carlos lega, rupanya teman yang Beth maksud bukan Anna melainkan Martha. Di sana Beth meminta Carlos untuk bermain bersama Martha. Carlos yang tidak mengerti apa-apa hanya terdiam. Dia hanya mengamati Beth dan Martha beraksi. Beth membuat suasana tak canggung. Dia meminta Martha untuk melayani Carlos. Saat yang sama, Beth memberikan minuman pada Martha. Setelah minum, nampak Martha pusing dan pingsan di atas Carlos. Carlos yang tak tahu apa-apa juga langsung dihabisi oleh Beth. Depresi Beth kambuh. Dia tidak suka ayah yang menyakiti putrinya dengan cara apapun. Itulah sebabnya dia menghabisi Carlos dan menjebak Martha yang bagi Beth pengkhianat karena tak menolak diajak bertiga. Beth membenci pengkhianatan dan ayah yang menyakiti putrinya dengan cara apa saja. Itulah modus Beth. Dia juga menghapus jejak komunikasinya bersama Carlos agar tidak punya alibi atas kematian ayah sahabatnya itu.